Sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini, siapa di antara siswa yang bisa memimpin doa? Ansi dari kelas 5. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, dipersilahkan teman kita Ansi untuk memimpin doa. Pada hari ini kita akan belajar dalam kegiatan kelas rangkap. Yang saya tangani adalah 3 kelas, itu kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Mengapa ada pembelajaran seperti itu? Karena hari ini guru-guru di kelas 4 dan kelas 5 itu belum hadir di sekolah, di penghalangan hadir di sekolah ini, sehingga diadakan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelum kita lanjut, saya absen dari masing-masing kelas ya. Yang mulai dari kelas 3. Wardi Hadir. Tina, Hadir. Mikal, Hadir. Yanto, Hadir, Bu. Revan. Hadir. Ya, terima kasih. Jadi itu untuk kelas 3 ada semua ya. Kelas 4. Noval, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Sipa. Hadir. Oke. Kemudian untuk kelas 5. Yansi, Hadir, Bu. Andrian, Hadir, Bu. Silpa, Hadir, Bu. Aspin. Hadir, Bu. Ya. Jadi semua hari ya. Ya. Selanjutnya kita masuk di kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas 5, kita belajar pada mata pelajaran IPS. Ya, di mata pelajaran IPS. Adapun kompetensi dasar untuk pelajaran IPS di kelas 3 yaitu memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian tujuan dari kita mempelajari pelajaran ini yaitu yang pertama, dengan melakukan kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati masyarakat di sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitar di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Ya, jadi sebentar dalam kegiatan ini akan ada kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Jadi tujuannya adalah untuk mampu mengidentifikasi kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan pengamatan, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang kegiatan yang ada di lingkungan yang mereka temui. Jadi sebentar ketika kalian sudah melakukan kegiatan pengamatan, maka kalian juga diharapkan untuk bisa membuat laporan pengamatan. Nah, jadi itu untuk kegiatan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan di kelas 5 di mata pelajaran IPS. Kita masuk di pembelajaran. Coba masing-masing siswa membuka bukunya di halaman 66. Halaman 66. Di situ ada salah satu contoh. Ada 2 contoh ya, tentang interaksi di lingkungan. Kemudian di sini juga ada gambar, ada beberapa gambar contoh interaksi di lingkungan. Ya, di sini ada kegiatan melakukan wawancara seperti yang ada di buku. Di gambar kedua di buku itu ada kegiatan melakukan wawancara. Kemudian ada kegiatan kerja bakti membuat jalan. Ya, jadi biasa di kampung-kampung itu ada kerja bakti membuat jalan beton. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh kegiatannya. Kemudian ada kegiatan gotong royong mengangkat rumah. Selanjutnya ada kegiatan ini juga adalah salah satu interaksi
interaksi individu dengan kelompok, ibu guru yang berbicara dengan murid-muridnya. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu adalah salah satu contoh kegiatan interaksi. Ya, saya berinteraksi dengan siswa-siswa di kelas ini. Ya. Dan ini juga interaksi antar kelompok yang dilakukan dalam kegiatan sepak bola. Siapa yang suka main bola? Ya. Di kelas 3 dan kelas 4 juga suka main bola yang laki-laki. Ya. Itu juga adalah salah satu bentuk interaksi yang dilakukan dalam kelompok. Ya, di mana karena dalam kegiatan sepak bola itu dilakukan dalam bentuk kegiatan tim, ya, atau kelompok. Nah, ini adalah contoh interaksi. Ya, selanjutnya siswa masing-masing siswa kelas 5 membaca bacaan di kegiatan Ayo Membaca di halaman 67. Membaca kemudian mengerjakan soal-soal yang ada setelah membaca bacaan itu. Jadi, silakan jawabannya dituliskan di bukunya masing-masing. Jadi kegiatan ini dilakukan secara perorangan atau per individu. Ya, jadi untuk kegiatan di kelas 3 kita belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasar di kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu mengidentifikasi lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks tulis, lisan, dan visual. Ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah membaca siswa dapat mengklasifikasi jenis lambang, simbol lalu lintas dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca siswa dapat menuliskan makna lambang, simbol atau lambang lalu lintas berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Jadi di sini ada beberapa contoh rambu lalu lintas. Nah, sekarang masing-masing siswa membuka bukunya halaman 129. Ya, kegiatan yang dilakukan secara berkelompok membaca bacaan di halaman 129. Sudah dilihat bacaannya? Kemudian setelah dibaca kerjakan kegiatan Ayo Berlatih di halaman 130 sampai 131. Ya, selanjutnya untuk kegiatan di kelas 4. Kegiatan kelas 4 kita belajar di mata pelajaran IPA, ya, tentang menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar seorang anak sedang menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Ya, jadi sebentar kita akan melakukan pengamatan di buku siswa. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Ketiga, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya, dorongan, dan tarikan. Nah, jadi sebentar kita akan melakukan kegiatan praktek. Langsung masuk di kegiatan. Masing-masing siswa membuka halaman 6 buku siswanya. Sudah dilihat halaman 6? Di buku siswa itu juga dan di sini ada kegiatan melakukan tarikan dan melakukan dorongan. Coba perhatikan di bukunya dan di sini juga ada kegiatan melakukan tarikan dan melakukan dorongan. Ada kegiatan menarik dan ada kegiatan mendorong. Ini adalah kegiatan menarik. Dua orang anak yang satu orang melakukan tarikan pada ayunan dan melakukan dorongan. Bisa dilihat di bukunya. Ya.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan seperti ini. Ya, biasanya ayunan ini didapatkan di lingkungan mana? Ya, di lingkungan rumah, bisa juga di lingkungan sekolah anak TK. Yang kita lakukan adalah mengamati kegiatan ayunan ini, ya, membaca kegiatan ini di halaman 6 sampai halaman 7. Masing-masing siswa membaca di situ. Selanjutnya, siapa yang bisa membacakan di buku apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Nah, jadi itu adalah gaya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Ya. Nah, kemudian gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika benda itu ditarik, maka benda itu akan lebih dekat ke kita. Tapi ketika benda itu didorong, maka benda itu akan bergerak menjauh dari kita atau mengarah ke depan. Ya, itu tentang gaya. Nah, selanjutnya gaya diberikan Udin terhadap ayunan, yaitu tarikan dan dorongan. Gaya apa yang dilakukan Udin? Tarikan dan Tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan dan menjauhi Udin. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan gerak? Siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kehidupan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kehidupan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu berpindah gaya. Ya, itu adalah tentang gerak. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan satu benda terhadap benda yang lain, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi satu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gerak. Kita langsung masuk di kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan secara berkelompok. Kelompoknya sudah terbagi menjadi 3 orang, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, jadi kegiatannya seperti ini. Meletakkan meja di tempat yang cukup luas, ya, kemudian mendorong meja dan mengamati apa yang terjadi. Jadi di sini saya akan memberikan lembar kerja siswa yang akan dilakukan. Ya. Teman yang lain mengamati. Bisa diamati? Ya. Setelah diamati, dituliskan di lembar pengamatannya apa yang terjadi pada saat meja ditarik. Mendorong. Coba semua siswa mengamati ketika temannya mendorong meja itu. 1. Ya. Ya, hasil pengamatannya dituliskan di bukunya, di lembar kerja siswanya. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil pengamatannya. Dimulai dari kelompoknya Silpa. Kegiatan apa yang diamati? Ya, warga bersama membersihkan jalan, itu kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong membersihkan jalan. Nah, kemudian kelompoknya Andrian, apa yang diamati? Melakukan bekerjasama mencangkul sawah. Nah, melakukan kegiatan kerjasama mencangkul sawah.
Di kegiatan sebelumnya kita sudah melakukan membaca kegiatan yang dilakukan oleh Pak Damar. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan yang ada di atas di pertanyaan nomor 2. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Silpa. Ya. Mereka diberikan pelatihan oleh Pak Damar. Pada kegiatan kedua ini, masing-masing siswa melakukan kegiatan secara individu, memasangkan simbol ini, yang mana yang menunjukkan dilarang masuk, yang mana yang menunjukkan belok kiri, mana yang menunjukkan lampu lalu lintas dari gambar ini. Ya, karena tadi kita sudah berdiskusi tentang rambu lalu lintas. Sekarang karena sudah kita memahami tentang rambu lalu lintas, maka coba kita pasangkan yang mana menunjukkan dilarang masuk, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, dan lampu lalu lintas. Ya. Selesai? Ya, Bu. Silakan. Siapa yang bisa ke depan untuk menunjukkan kepada temannya hasil pekerjaannya? Mikal. Tunjukkan kepada temanmu, Mikal, mana yang menunjukkan dilarang masuk. Tunjukkan kepada teman. Ya, tinggi. Yang ditunjukkan dilarang masuk. Yang mana? Lihat semua? Nah, jadi ini adalah tanda yang ditunjukkan oleh Mikal yang menunjukkan dilarang masuk. Sudah dilihat semua? Ya, Bu. Tunjukkan kepada temanmu, Mikal, mana yang dilarang belok kiri. Mana? Ya. Dilihat semua? Ya, Bu. Mana yang menunjukkan dilarang belok kanan? Sudah dilihat? Ya, Bu. Mana yang menunjukkan lampu lalu lintas? Lihat semua? Ya, Bu. Oke, ini yang menunjukkan tanda lampu lalu lintas. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa warna lampu lalu lintas? Wardi. Warna? Kuning, hijau. Merah, kuning, dan hijau. Dari kelompok 1 dengan menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa dan membacakan hasil kerja kelompoknya. Meja bergerak menjauh dari teman. Ya, pada saat meja didorong, maka meja itu bergerak menjauh dari teman yang melakukan dorongan. Yang kedua, Meja bergerak mendekat ke arah teman yang menad. kemana arah meja saat didorong? Ke depan. Ya. Ketika meja didorong, maka gerakannya mengarah ke depan. Satu tempat ke tempat yang lain. Itulah yang dimaksud dengan gerak. Oke. Nah, jadi kita sudah melakukan berbagai kegiatan di masing-masing kelas. Di kelas 3 belajar tentang apa tadi? Rambu lalu lintas. Ya, di kelas 3 belajar tentang rambu lalu lintas. Di kelas 5 belajar tentang interaksi manusia. Kemudian di kelas 4 belajar tentang gaya dan gerak. Jadi kita sudah masing-masing sudah melakukan kegiatan. Jadi di kegiatan masing-masing kita sudah melakukan kegiatan pengamatan, kegiatan berdiskusi, ya baik berdiskusi kelompok maupun kegiatan berdiskusi secara berpasangan. Ya. Dari kegiatan-kegiatan itu diharapkan kita bisa mengetahui apa yang sudah kita kerjakan pada saat ini. Nah, di kelas 4 ketika sudah belajar tentang gaya dan gerak, maka kelas 4 sudah bisa menyebutkan apa itu gaya dan apa itu gerak. Nah, begitupun juga di kelas 3 karena mereka sudah belajar tentang rambu lalu lintas, maka
mereka sudah bisa menyebutkan rambu-rambu lalu lintas, apa makna warna-warna pada lampu lalu lintas. Begitu juga di kelas 5, karena sudah belajar tentang interaksi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, maka mereka juga sudah bisa menyebutkan contoh-contoh kegiatan interaksi di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, saya tetap harapkan dari kegiatan pembelajaran ini kita tetap lanjutkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan juga tetap diharapkan untuk selalu belajar di rumah. Ya. Jadi tujuan kita belajar di sekolah ini adalah untuk kita aplikasikan ketika kita terjun ke dunia masyarakat. Ya. Apa-apa yang sudah kita pelajari itu diharapkan untuk bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada saat ini cukup sekian, dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Cindy dari kelas 4. Jadi kita semua tenang, duduk dengan baik. Indra, duduk dengan rapi ya, duduk dengan baik ya. Ingat ketika kita berdoa dengan baik,